Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu ya abin madil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar rasulullah nabi abada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Sama salat maghrib buka bersama dan isya. Masih taklim Musa akhir rahimahullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini masih nikmat Allah kita bersama lagi ke bumdes kita ini untuk mengkaji ilmu Allah agar semakin cerah apa yang kita dapatkan dari ilmu Allah dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu hasanah yang wajib kita ikuti, kita laksanakan seluruh sunnah-sunnahnya. Majelis Taklim Rahimahullah pada kesempatan petang hari ini akan saya sampaikan tentang kafarat. Kalau kita selesai majelis itu Pak Wandi selalu menutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, kafarat sama itu istilahnya, kafarat. Kafar itu apa? Asal kata kufur, kafar, kufur bahasa Arab yang artinya menutup. Menutup artinya sesuatu kita tutup dengan doa. Ya. Doa kafaratul majlis itu asal kata dari Arab dan artinya kufur, kufur, kafar, mengcover, menutup. Apa itu tutup? Karena Nabi bersabda yang intinya jika setiap hari bertemuan kau menutup dengan doa kafaratul majlis, maka lisan kita, sikap kita berdua selama bermajlis ini ada kesalahan, ada sesama, salah ucap, salah sikap perbuatan, maka Allah hapus dosa-dosanya ketika kita bermajlis. Itu maksudnya itu ya, doa kafaratul majlis. Nah, di sini kita akan jelaskan 3 macam kafarat. Kafarat itu bisa juga menutupnya tidak hanya dengan doa, tapi menutup dengan perbuatan, dengan amal. Menutupnya, menutup dosa-dosa itu dengan amal atau dengan perbuatan yang akan dilakukan. Maka sekarang di sini ada minimal ada 3 macam kafarat ya, ibu sekalian yang penting kita pahami dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi coba kita ingat-ingat ya. Kalau yang pertama itu adalah kafarat zihar. Ya, ini adalah perbuatan suami. Ingat kalau kemarin dari kita akad nikah dilakukan sebelum kita punya anak dan cucu, apakah suami pernah mengatakan, wahai istriku yang cantik, rambutmu bagaikan rambut ibuku. Ya saya itu ya. Wahai istriku yang cantik, warna putih seperti kulit ibuku. Dan seterusnya, misalnya, wahai istriku yang cantik, masak enak seperti masakan ibuku. Nah ini, itu namanya sudah menzihar, ya, menzihar, menyamakan istrinya itu seperti ibunya. Apakah akhlaknya, sikapnya, lisannya, perbuatannya, kalau ada kata-kata ibuku, maka itu sudah kena hukum jihad, ya, hukum jihad. Maka selama hukum jihad itu belum ditebus dengan kafarat ya, menutupnya belum boleh kumpul, belum boleh berjima, ya, meskipun itu suaminya sendiri, ya berjima. Kapan berjima? Ya ketika suaminya sudah mengadakan paling enggak 3 derajat. Yang pertama membebaskan budak, ya. Apakah budak hamba saya sekarang ada kira-kira obatnya? Banyak tidak hanya sama jahiliyah, ya. Yang hamba saya, orang budak itu banyak, hanya kita nggak bisa paham, ya. Tapi tiba-tiba ada di satu perumahan itu pembantu yang berdarah-darah keluar, kemudian disiksa oleh masjidnya, itu juga budak. Kerja paksa, ya, kerja paksa tidak mengenal waktu, tidak mengenal tanpa upah masing-masing itu budak.
karena sama sampaikan itulah nggak mudah sama sekarang, tapi ada, ya, ada seperti itu. Manakala tidak bisa pegang beras, maka dengan caranya yaitu apa? Memberi makan 60 fakir miskin, ya, dengan makan yang salah dengan kita makan, ya. Yang telah kita makan sehari tidak boleh menyelisih dari apa yang kita makan. Kalau kita makan ada padang, ada rendang, ada ini, ya kita harus seperti itu, ya, kita berikan kepada fakir miskin, ya. Ini yang perlu kita sampaikan, ya, budak dan budak bermakan, ya. Atau dia mau lagi, ya berarti dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Berpuasa 2 bulan apa dia mampu. Puasa 2 bulan berturut dan di bulan Hijriah, ya. Di bulan Hijriah. Itu juga Muharram, ya. Jadi ini pilihan-pilihan terhadap suami yang telah menziarah istrinya, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kafarat jima di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan Mbak tahan kemana anyar, ya, nikah selesai gitu, sikat istrinya. Itu istri itu haram, meskipun itu istrinya haram, di siang hari haram, ya, malam halal, tapi siang hari haram. Namun jika terpaksa karena hasratnya sudah begitu karuan, maka dia juga terkena sama kafar sama dengan kafar jihad, ya. Nah kalau ini tidak hanya suami itu, dua-duanya menjalankan kafarat. Kalau tadi hanya suami, kalau ini suami istri harus menjalankan kafarat, ya. Melanggar jima di bulan Ramadan yang hari, ya. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah kafarat ilah. Ilah ini, ilah itu apa? Ilah itu sumpah. Jadi ketika sama Nabi ada suami bersumpah, aku bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan, jadi, ya. Nah, 4 bulan itu adalah ayat, ya, ayat. Dulu berada ketentuan sebenarnya turun ayat Al-Maidah 9 itu berada ketentuan. Kalau suami sudah mengatakan aku bersumpah tidak akan menggauli kamu, itu sudah kena kafarat, ya. Nah, inilah kafarat itu apa? Bagaimana orang yang mencampuri istrinya diberi waktu 4 bulan oleh Allah dan kembali mencampuri istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, ada satu catatan, ya, setiap sumpah atau janji, ya, menafsirkan 4 mazhab sepakat bahwa ilah itu tidak hanya suami dan istri bersumpah untuk tidak menggauli. Misalnya Mbah Ustaz Selamat itu bernazar, aku anakku juga aku harus beres kambing, ya, dengan. Ternyata Mbah Muhammad itu selasa meninggalkan apa tadi? Nazar tadi itu, ya, nazar meninggal, enggak. Berarti dia kena dosa. Maka dia harus bernazar, dia harus menjalankan sumpah dulu ini ditebus dengan kafarat seperti ini. Janji, ya, janji sama. Janji. Nanti kalau aku naik pangkat eselon 2, 3, aku menadakan umroh pada orang tua ajak umroh. Ini berjanji, bernazar, ya. Tapi ternyata nggak dilaksanakan, maka dengan kafarat. Nah, kafarnya apa? Di sini diserahkan, ya, lebih ringan ini. Yang baik itu apa? Puasa 3 hari berturut-turut, ya. Tapi menjalankan nazar dan dijalankan. Kami belum sesuai juga kabar baik dan puasa 3 hari di bulan Hijriah dan tentu saja 3 hari puasa berturut atau bermakan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu memberikan pakaian pada 10 orang miskin, ya. Ini pertama kepada Allah terhadap sumpah dan janji ini banyak sekali, ya, karena kita nggak sadar, ya, saking mudahnya kita jadi. Sekarang ada zakat Bapak Ibu, ya. Insya Allah itu sekarang artinya apa? Insya Allah itu,
menutupi janji. Insya Allah apanya? Jika Allah mengizinkan, enggak sama. Dijawabkan bukan ternyata aku akan tidak datang. Banyak orang insya Allah tidak datang. Ya. Hanya meyakinkan insya Allah itu dosa. Dan itu juga wajib kafar seperti ilahi ini, ringan. Ya, 3 hari berturut atau memberikan 2 orang miskin dan makanan yang biasa kita makan, ya. Atau berpakaian kepada 2 orang miskin di mana, kan? Kalau nggak mampu semuanya, ya berarti puasa, ya. 3 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah. Nah, ini dari ringkas saya. Jadi cukup sebenarnya saya sampaikan. Tentu lebih banyak kita gali dari fikih seperti ini agar kita pahami terhadap apa yang kita lakukan ini. Hati-hati menjaga lisan kita dan sikap perbuatan kita ini. Ya. Jangan mudah janji, jangan mudah bersumpah, yang macam-macam agar kita tidak bernazar, ya. Karena sebenarnya bernazar itu hukumnya makruh, ya. Makruh. Nah, kenapa makruh? Karena Allah itu benci dengan makruh, membenci dengan makruh. Coba makruh apa ibu? Contohnya yang ringan aja, yang sepele. Belum? Merokok. Putih. Putih. Enggak bersiwak, gitu. Angop ketika bersalat jamaah itu, atau balik waktu beriak, itu tidak makruh. Ibu pakai mau kenapa? Rasanya tulisan apa? Tulisan Ailah Ka'bah. Itu juga makruh. Maka pakaian untuk sholat itu harus polos. Karena orang yang baca makruh, makruh. Yang baca pakaian itu udah baca makruh dia. Yang boleh, ya. Jadi itu hati kita dalam bersikap berbeda untuk hal-hal yang berhubungan dengan fikih dalam kebiasaan. Demikian Allah ya. Sudah saya bicara. Mungkin ada yang ingin mengelaborasi, minta beri silakan.